Guys, pelaku retail, sahabat-sahabat retail. Jadi kami dari Retail Team Indonesia, insya Allah bulan ini akan membuka cabang di Bengkulu ya, Bengkulu Retail Team Indonesia. Nah nanti Bengkulu, big bossnya nanti bos Ubit, terkenal namanya Ubit ya, namanya Mukhbit. Nah, agak sulit ya. Insya Allah besok berangkat Ubit ya. Ya, Besok berangkat, ini kita bikin podcast malam hari. Besok Ubit berangkat ke Bengkulu. Insya Allah minggu depan sudah ready ya. Ya, Sudah ready. Nah, kira-kira di Bengkulu di mana kantornya nih? Nah, kalau untuk Bengkulu, jadi kantor kita tuh di perumahan Surabaya Permai 1. Perumahan Surabaya Permai 1. Gang Betok. Gang Betok. Itu desa Surabaya di kecamatan. Tapi bukan di desa ya? Bukan, dia desa Surabaya di perumahan. Oh, perumahan ya. Nama desanya desa Nama Surabaya. Surabaya, oke. Nah. Padahal dia Bengkulu. Padahal dia Bengkulu. Kayaknya orang Surabaya. Surabaya. Nah, jadi kecamatannya Sungai Serut, Kota Bengkulu. Berarti ini di kota ya? Di kota. Oke guys, berarti ini teman-teman yang sebelumnya kontak ke retail team nggak deal. Karena mungkin khawatir ya kalau order ke retail team itu mungkin takut ditipu, takut ya namanya mungkin karena orang jauh dan belum terbiasa beli online itu kita wajar lah, kita pahami aja ya. Jadi besok gak usah khawatir, besok sudah ada dekat di sana, langsung ada kantornya, ada orangnya, pembayaran seperti apa dan layani. Nah, layanannya apa aja, Dik? Kira-kira apa yang bisa diakses oleh teman-teman pelaku retail di Bengkulu? Apa saja yang mungkin? Nah, jadi kita di sana itu ya, yang pertama kita menyediakan perlengkapan minimarket ya. Perlengkapan minimarket Ya, terdiri dari rak minimarket, atau meja kasir, rak rokok, oke. Dan juga aksesoris pendukung ya, kayak hook atau apa, keranjang belanja, mika harga juga. Oke, Jadi siap. kita lengkap di Lengkap, ya. kebutuhan pelaku retail itu kita sediakan. Perlengkapan, kemudian Dan kita juga menyediakan software. berarti perlengkapan kasir ya. Perlengkapan kasir dipisah dulu, Bang. Oh, Jadi, bisa dulu, oke. perlengkapan kasir ini kan terdiri dari komputer, scanner, printer, cash drawer. Nah, itu kita menyediakan. Aja juga. Jadi setelah itu baru kita menyediakan softwarenya. Software. Nah, jadi walaupun teman-teman yang udah ada komputernya, Ya. kalau pengen software ya kita bisa bantu juga. Oke. Dan juga kita di sana menyediakan konsultan. Jadi kita kan juga sudah berpengalaman di beberapa tempat melakukan setup toko atau recovery toko. Ya. Jadi kita akan melayani jasa setup toko untuk daerah Bengkulu. Oke, jadi jika ada ya insya Allah ya, Bismillah ya, mungkin kayaknya beberapa grup di share udah banyak yang antusias ya. Nah, kira-kira bagaimana model layanannya, Bit? Kalau ada yang tertarik, Bang Ubit, saya tertarik nih. Nah, gimana? Nah, jadi kalau ingin ke tempat kita atau mengontak kita juga bisa. Oke, artinya datang ke kantor. Datang ke kantor bisa. Oke. Jadi karena alamat kita lengkap, udah jelas, di map juga udah ada. Oke. Namanya itu Bengkulu Retail Team Indonesia. Oke. Itu bisa dilihat di Oh, udah ada website ya? Udah ada. Bengkulu Retail Team Indonesia. Nah, itu baru, jadi butuh proses sedikit biar kelihatan dibaca oleh Google-nya. Tapi masih kita upayakan biar gampang untuk mencarinya. Dan juga bisa kontak kita melalui WA. Dari WA itu nomor WA kita di 0822 6463 4724. 4724. Jadi dua dulu ya. Datang kontak ke WA, terus masih ada lagi yang lain? Itu dari Facebook juga bisa langsung. Oke, Facebook, media sosial. Nah, dari Facebook kita itu namanya, kalau nama pribadi saya Hidayatul Mukhbir. Jadi nama itu cukup langka di Facebook, jadi gampang nyarinya. Jadi dari WA atau Instagram juga sama, namanya Hidayatul Mukhbir. Bisa jemput bola nggak? Ini kita ada layanan, kita akan nyebar brosur. Oke. Jadi kita udah cetak brosurnya, akan kita datangi toko-toko dan kita sebar brosur. Atau kalau ada klien-klien yang pengen disurvei. Disurvei. Nah, kita akan pengen disurvei ya. Ya. Jadi kita akan datang ke lokasi, melihat dan memberi saran terbaik untuk tokonya. Oke, artinya layanannya selain datang ke kantor, kontak lewat WA atau media sosial, bisa juga
kita Ubit mendatangi klien. Iya, betul. Nah, kira-kira kenapa harus didatangi? Nah, ini sering ya terjadi. Jadi klien itu bingung apa yang terbaik untuk tokonya, atau bingung cara menatanya kayak apa, atau ngukur tokonya bingung. Jadi nggak tahu, akhirnya nggak tahu dia kebutuhannya berapa. Nah, akhirnya kita karena apa? Jadi kita datangi ke lokasi dia, kita pastikan dulu denahnya seperti apa, ukuran ruangannya seperti apa, baru kita sarankan, oh ini kalau bagusnya seperti ini, oh kalau cocoknya yang mana seperti ini gitu. Artinya kan memang kalau di sini guys, saya pengalaman karena sebagai di Retail Team Indonesia pengalaman udah 13 tahun ya. Jadi melayani klien itu memang kadang-kadang kasihan. Jadi ada orang yang nggak tahu langsung pesan aja. Iya, jadi sering salah. Jadi terbeli lebih atau kurang. Penjual rak ini kan yang penting dia beli kan. Iya, kita nggak tahu ukuran tokonya kecil, dikasih rak yang lebar ya kan, rak tinggi ya kan. Padahal kan sebaiknya diarahkan. Iya, betul. Ya, jadi pakai rak tinggi berapa, pinggir, tengah berapa, lebarnya berapa dan sebagainya. Jadi itulah gunanya survei ya. Iya, betul. Jadi kita wajib ya kalau di Retail Team Indonesia sih standar SOP-nya itu kita wajib survei dulu sebenarnya. Jadi untuk meyakinkan supaya tidak terjadi kesalahan pengiriman rak dan sebagainya, tidak efisien ya. Oke, berarti kan ini dikunjungi supaya efektif dan efisien ya raknya. Nah, kira-kira di Bengkulu ini Indomaret udah masuk belum sih? Indomaret apa udah masuk, Pak? Udah masuk. Udah pasti ya. Iya, sekelas Padang aja udah masuk, cuman namanya beda. Oke, kira-kira gimana nih kalau saya Indomaret Alfamart udah masuk, Ubit masih optimis gak sih di Bengkulu ini masih ada orang yang bikin minimarket gitu? Nah, jadi ini sering apa ya? Yang harus kita edukasi ke teman-teman ya. Jadi ini kalau ada Indomaret Alfamart, berarti tempatnya bagus. Nah, kenapa? Karena mereka ada tim surveyor berbasis analisa. Jadi itu udah riset ya. Dari riset, jadi nggak ujuk-ujuk langsung didiriin Indomaret atau apa enggak. Jadi mereka memang melakukan riset. Jadi kan ini pengalaman kita juga ada mantan tim kita dulu dari tim surveyor ya. Nah, jadi tim surveyor itu dia harus merekomendasikan 10 titik lokasi per hari. Berarti nggak main-main. Nah, kalau 10 kali 25 250 ya? Iya, betul. Nah, jadi kalau teman-teman ingin mendirikan minimarket, ada Indomaret Alfamart, bagus itu. Jadi dirikan di sampingnya nggak masalah. Beneran ya? Beneran. Ada contohnya nggak di Jogja? Nah, ini di Jogja yang paling keren ini adalah Toko Madura. Toko Madura, betul. Nah, Madura keren banget. Keren banget ya. Jadi Toko Madura ini, jadi dia Indomaret, ya udah digandengnya pas di pepetnya. Pepet sebelahnya. Pepet sebelah. Dan dia mereka pede-pede aja. Pede aja. Dan omset mereka, kita udah pernah bertanya mereka itu karena klien kita pernah Toko Madura, itu tanya banyak lah kita. Banyak. Nah, jadi tanya itu omset jenengan berapa per hari? Mas, kalau apa tak hitung Mas sampai 18 juta pernah Mas katanya. 18 juta gitu. 18 juta. Itu udah seperti omset Indomaret Alfamart gitu. Iya. Dan mereka kalau toko mereka ukurannya ya kecil ya, paling ya 5 kali 5 atau 4 kali 3, jelas kecil-kecil, tapi mereka buka 24 jam. Salah satunya 24 jam. Yang kedua apa lagi yang lain kira-kira? Nah, selain 24 jam apa lagi? Padahal toko mereka kecil ya? Toko mereka kecil. Terus apa lagi? Yang paling lengkap dari mereka rokok. Oh, rokoknya banyak ya? Jadi rokoknya banyak. Oh, itu banyak banget, sekali belanja rokok mungkin puluhan juta deh. Nah, jadi logikanya gini. Orang beli rokok pasti beli minum atau beli roti. Nah, jadi dia di sini kan karena mahasiswa banyak ya. mahasiswa. Nah, jadi mahasiswa kan biasa ngerokok. Nah, jadi mahasiswa ya beli rokok karena murah. Tuh gitu kan. Udah masih lebih murah dari Indomaret kan. Nah, mereka juga jual rokok ketengan. Jual rokok ketengan. Jual juga. Di beberapa tempat ada yang tidak. Ada yang tidak. Di tempat lain ada yang jual. Jadi tidak semua jual rokok ketengan ya? Iya. Ada yang nggak, ada yang nggak. Cuman varian rokok lengkap deh bang. Terus gimana cara mereka tuh? Mereka bukan 24 jam ya itu. Cara karyawan mereka gimana? Nah, jadi yang di Madura itu dia biasanya yang jaga suami istri berdua aja. Suami istri. Ya, jadi siang istri, malam suami. Cuma harganya beda lah.
Selain itu ada ini ya kayaknya ya. Mereka tuh pokoknya kalau toko modern tandanya ada SPBU-nya. Iya, ada pomini. Ada pomininya. Jadi kalau teman-teman ke Jogja Ya. atau ke Jakarta Ya. atau Sekarang udah sampai Bali juga kok mereka tuh. Bali juga. Nah, kalau ada minimarket atau toko kelontong, Iya. di depannya ada pemini, nah ini fix Madura buka 24 jam. Iya. Tutupnya hari kiamat itu pun setengah hari gitu ya. Terus yang menarik bagi mereka tuh gini loh. Apa? Penataan barangnya ya. Ya, Mereka tetap menggunakan rak modern ya. mereka menggunakan rak modern, cuman di beberapa tempat mereka menginovasi sendiri. Oh, iya, Jadi yang bagian dinding Ya. dipakai dipaku-paku sama mereka. Kayu-kayu gitu. Nah di tengah baru pakai rak Rak modern. modern. Jadi makanya kita sering laris ke mereka tuh rak modernnya Rak double. modern double. Nah cuman kekurangan di sana itu dia tidak berbasis sistem. Oh ya, berarti dia belum Berbasis- belum modern. belum modern. Ya, jadi dia Semi, masih kan? semi modern. Mereka udah swalayan, pendataannya sudah bagus, Iya. tapi tidak menggunakan software. Betul. Tapi ya ini sebenarnya kalau ini anomali sih sebenarnya Iya, kita betul. bicara. Tapi makanya ini pilihan bagi teman-teman. Tidak masalah sih sebenarnya mau mengenal software atau tidak. Tapi selama itu nyaman dan yang penting itu kan omset kan. Iya, betul. Omset yang paling penting mereka bisa analisa. Ya mereka kan kekuatannya mereka ada komunitas. Ada komunitas. Contohnya Jadi kayak kita nih susah beli apa? beli galon, Galon, beli beli mineral, mineral, ya. mereka ada terus. Luar Di biasa. Jogja itu sangat langka sekali beli mineral kemarin beberapa bulan itu ya. Iya, habis lebaran. Tapi kita anehnya mereka punya terus. Itu stoknya banyak ratusan itu. Dan karena ini mereka berbasis komunitas, paguyuban itu kuat sekali. Nah kita kembali lagi ke Bengkulu ya. Nah di Bengkulu berarti gak ada masalah ya, kita optimis ya di Bengkulu ya. Iya betul. Jadi artinya walaupun di sana ada Mall Alfamart malah sebenarnya Justru lebih bagus. dan harusnya menyadarkan para Iya, jadi harusnya menyadarkan para kuliter. Jadi ini di Jogja dulu sebelum masuk Indomaret Alfamart kita telah ya tim retail team lah sudah memberi edukasi segala macam, tetapi mereka nolak. Nah, pas Indomaret dan Alfamart masih buka, itu mereka kelabakan. Nah, karena mereka nggak menggunakan sistem, nggak penatanya ya ala-ala jadul gitu kan. Nah, sekarang bisnis retail di Jogja karena pacuan dari Indomaret Alfamart justru perkembangan bisnis retail modern itu justru meningkat ya. Oke, Bik, kira-kira kalau seandainya besok nih hujan Bengkulu, ternyata ada juga nih orang tertarik jadi agen misalnya gitu. Nah, jadi kalau untuk jadi agen kita bikin settingan. iya. Jadi ada settingan agen, ada komunitas juga. Oh, sisi komunitas. Jadi ada dua pola. Kalau agen itu polanya dia beli langsung ke kita, Iya, kita dengan stok harga langsung yang barang, iya, jadi harus menyetok mereka. Tapi kalau komunitas dia hanya menjualkan produk kita, nanti ada berbasis fee marketing. Jadi fee marketingnya ya sekitar 20%-an. Nah, kita juga lagi membangun ini Bang. Jadi kan kita lagi kerjasama dengan DTT Haji dan Umroh ya. Nah, jadi ini menarik. Nah, jadi Apa kita hubungannya dengan buka cabang baru? Nah, jadi di Bengkulu ini kita bikin sebuah jadi bisnis syariah lah gitu kan. Jadi tujuannya biar umroh gratis. Oh, oke. Nah, jadi untuk Beli rak bisa umroh. beli rak bisa umroh. Oh, ya. Jadi rencananya ini berjalan baik ya kerjasamanya. ya, jadi kita udah bikinkan sistemnya. Jadi konsumen ketika ingin belanja dengan nominal tertentu, Ya. akan kita berikan voucher. Nah, nanti akan kita undi dalam 1 tahun. Ya. Nah, voucher ini jadi untuk mencapai itu dia berlaku kelipatan. Jadi misalnya tahap pertama beli 20 atau 10. Nah, besok nambah lagi. Jadi sesuai dengan kelipatan yang akan kita berikan voucher. Atau dia juga cicil. Misalnya belinya 5 juta dulu, mereka belum dapat. Nah, pas sudah sampai tahapnya akan kita berikan gitu. Dan Jadi, kita undi. Kupon berarti ya. Kupon. Nanti kan diundi ya. Dan ini kan murni hadiah ya. Murni Tidak hadiah. ada hubungan dengan penjualan mereka. Nggak ada. Jadi ini murni hadiah biar kita halal dan thayyibah. Iya betul. Nah ini telah kita analisa dan kita pelajari dan kita diskusikan sama orang-orang syariah. Nah jadi ini tidak termasuk riba ya. Iya. Jadi yang kita lakukan adalah mengurangi keuntungan kita, bukan memutar uang Dari penjualan. dari penjualan. Oke.
Oke gitu guys, jadi mudah-mudahan nanti di Bengkulu perjalanannya Ubit besok ke Bengkulu lancar, aman. Jadi teman-teman yang di Bengkulu yang sudah tertarik selama ini kontak retail team bisa langsung kontak sama Ubit. Ya, betul. Jadi di Facebooknya sudah ada juga, Hidayatul Mukbit, di TikToknya juga udah ada ya. Ada, itu kemitraan minimarket. Oh, kemitraan minimarket. Kemudian juga nomor kontaknya tadi sudah ada juga. Ya, betul. Nah, jadi insya Allah nanti kita semakin dekat dengan Bengkulu dan kita mencoba. Kan tagline kita retail team dulu tuh helping others. Oh, oke. Jadi misi kita buka retail itu membantu orang. Jadi membantu dalam arti itu ya ada yang belum paham kita kasih edukasi. Walaupun di sana memang ada aspek bisnisnya, tapi bisnis kita ini tujuannya adalah membantu menyelesaikan masalah orang yang belum paham, kita kasih pemahaman supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Karena dulu banyak juga klien kita tuh yang ya kasihan ya, dia bikin minimarket tanpa didampingi oleh konsultan, beli barang itu sampai 15 juta loh kada luar sana. Gila, 15 juta kada luar sana. Ya karena mereka nggak ngerti. Jadi canvassing datang, beli murah, ternyata mendekati kadaluarsa. Nah, kita fungsi kita sebagai konsultan kan itu ya, supaya mengantisipasi kerugian mereka. Minimalisir kerugian yang terjadi. Oke guys, terima kasih. Silakan pantengin terus channel Retail Team Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda. Terima kasih.